Amerika Serikat semakin bertekad untuk bisa memblokir aplikasi TikTok setelah DPR mereka mengesahkan rancangan undang-undang baru yang meminta perusahaan asal TikTok yaitu ByteDance agar mau mendivestasi TikTok dari perusahaannya, dan jika tidak, maka siap-siap TikTok akan angkat kaki dari Amerika Serikat. Tapi kenapa mereka ingin memblokir aplikasi TikTok? Apakah itu akan berhasil dan bagaimana prosesnya? Breaking news. We're bringing it to you live here on Live Now from Fox. House lawmakers have voted to pass the TikTok ban bill. Jadi pada tanggal 13 Maret kemarin, DPR Amerika Serikat menyetujui sebuah rancangan undang-undang baru yang memungkinkan adanya larangan aplikasi TikTok. Undang-undang ini diberi nama Undang-Undang Perlindungan Aplikasi yang dikendalikan musuh asing. Apa isi undang-undang tersebut? Yaitu untuk meminta ByteDance mendivestasi TikTok agar tidak terhubung lagi dengan China. Nah, apa itu divestasi? Divestasi adalah sebuah upaya pengurangan ataupun penjualan beberapa aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan kepada pihak lain yang mampu memberikan penawaran paling tinggi. Dan dengan kata lain, AS meminta ByteDance agar mau menjual TikTok ke perusahaan lain agar tidak terhubung lagi dengan China yang dituduh mengancam keamanan nasional mereka. Dan pihak ByteDance hanya diberi waktu selama 6 bulan untuk melakukan hal tersebut. Ketidak, maka siap-siap TikTok akan angkat kaki dari Amerika Serikat. Rancangan undang-undang ini pertama kali diperkenalkan pada tanggal 5 Maret kemarin oleh beberapa tokoh dari Komite Pemilihan DPR di Partai Komunis Tiongkok. Kemudian diserahkan kepada DPR AS dan anggota DPR yang ada di Komite Energi dan Perdagangan, kemudian melakukan voting lagi untuk menentukan apakah rancangan ini bisa disahkan atau tidak. Dan hasilnya adalah sebanyak 352 orang setuju atas keputusan ini dan hanya 65 orang lainnya yang menolak. Akan tetapi rancangan ini masih dalam penundaan nih karena beberapa alasan, dan kalaupun berhasil lolos dari DPR, maka tahap selanjutnya adalah menunggu persetujuan dari Presiden. Dan Joe Biden sebagai Presiden AS saat ini juga mengatakan kalau dia siap menandatangani rancangan undang-undang ini jika berhasil disahkan. Yang artinya Joe Biden sangat mendukung RUU ini, hanya tinggal menunggu RUU tersebut sampai di atas mejanya dan kemudian menandatanganinya dengan penuh sukacita. Padahal Joe Biden baru aja bikin akun TikTok pada Februari kemarin sebagai media kampanye untuk periode keduanya. Lalu, kenapa Amerika Serikat ingin sekali memblokir aplikasi TikTok? Alasannya karena banyak anggota Dewan AS yang berpendapat kalau TikTok memungkinkan pemerintah China untuk mengakses data penggunanya dan kemudian mempengaruhi warga Amerika Serikat melalui algoritmanya. Mereka khawatir kalau ByteDance secara diam-diam dikendalikan oleh Partai Komunis China. Meskipun dari pihak Biden sendiri telah membantah kalau mereka membagikan data sensitif kepada pemerintah China, dan bahkan CEO-nya sendiri telah mengatakan kalau ByteDance adalah perusahaan swasta dan tidak ada hubungannya dengan pemerintah China. So, you said today, as you often say, that you live in Singapore. Of what nation are you a citizen? Singapore. Have you ever been a member of the Chinese Communist Party? Senator, I'm Singaporean. No. Have you ever been associated or affiliated with the Chinese Communist Party? No, Senator. Again, I'm Okay. Singaporean. Let me ask you some hopefully simple questions. Namun, secara regulator, China memang memiliki sejarah panjang dalam menindak perusahaan teknologi domestik. Mereka juga terkenal dengan sensor konten yang sensitif secara politis dan juga membatasi penggunanya untuk mengakses media sosial dan situs-situs dari barat. The government maintains tight control on what people inside the country can and can't see, making the World Wide Web not so wide. China runs the world's most complicated censorship machine. Many have joked that the Chinese internet is more like an intranet. It's a complex internet filtering system that China uses to block foreign websites. Try accessing Facebook or Twitter from inside China and you get this message. Even publications like the New York Times are blocked. Selain itu, Undang-Undang Intelijen Nasional Cina tahun 2017 yang mewajibkan organisasi dan warga negaranya untuk membantu
mendukung, dan bekerja sama dengan pekerjaan intelijen negara juga menjadi salah satu alasan ketakutan Dewan AS akan keamanan data pengguna TikTok. Karena itu, mereka percaya kalau dengan penjualan TikTok kepada pihak lain akan memutus pengaruh dari China. Meski begitu, sejumlah penelitian belum punya cukup bukti nih untuk menemukan kaitan antara TikTok dengan PKC. Salah satu peneliti dari Universitas Toronto juga mengatakan kalau pihak TikTok mengumpulkan informasi sama banyaknya dengan aplikasi seperti Twitter dan Facebook. Selain itu, dari pihak TikTok sendiri juga mengklaim bahwa mereka mengumpulkan data-data seperti alamat email, nomor telepon, informasi, dan sebagainya juga berasal dari foto dan video yang diunggah oleh penggunanya. Dia diberikan atas persetujuan dari penggunanya atau secara sadar diberikan oleh penggunanya karena mempublikasikannya kepada publik. Hi everyone, the show here. Just wanted to share some thoughts with our US users about the disappointing vote in the House of Representatives. There has been a lot of misinformation, and I hope to clarify some things. We will not stop fighting and advocating for you. We will continue to do all we can, including exercising our legal rights, to protect this amazing platform that we have built with you. We believe we can overcome this together. I encourage you to keep sharing your stories. Share them with your friends. Share them with your family. Share them with your senators. Protect your constitutional rights. Make your voices heard. Love you all. Nah, lalu bagaimana nasib TikTok di Indonesia? Apakah kena blokir juga? Ya, sejauh ini sih masih aman-aman aja ya. Tidak ada wacana pemblokiran ataupun penuntutan terhadap pihak TikTok. Nanti Kominfo kita juga mengatakan pada minggu kemarin ingin bertemu dengan petinggi dari TikTok untuk membicarakan soal keamanan data informasi yang diduga diberikan kepada pemerintah China. Selain itu, kalau kita lihat dari sisi geopolitiknya, Indonesia dengan China juga sangat baik gitu. Kita sangat bestie lah dengan China. Jika kita kebanyakan diekspor ke China, kemarin Tokopedia merger dengan TikTok dan gabungkan sosmed dengan e-commerce, kita juga santai-santai aja. Apakah Cina jalan-jalan dengan tunai juga kita tetap santuy, jadi kita sangat bestie lah gitu dengan China. Jadi kalau soal TikTok ini insya Allah aman saja ya. Kalian tidak perlu khawatir kalau TikTok akan diblokir dari Indonesia. Kamu tahu nggak kehadiran Cina di Laut Cina Selatan itu lebih mengerikan dibanding menjadikan pengungsi Rohingya sebagai ancaman terhadap kedaulatan. Eksistensi Cina mengacaukan stabilitas di sana lebih kentara dan intens terjadi dalam 2-3 tahun terakhir ini. Kami mengecek aktivitas kapal penjaga pantai Cina yang masuk ke perairan Indonesia dari berbagai sumber resmi dan terpercaya. Faktanya, kenyataan pahit harus kita rasakan bahwa kita memang tak berdaya menghadang kapal-kapal Cina itu. Nah, itulah dia sedikit pembahasan mengenai aplikasi TikTok dengan pemerintah Amerika Serikat. Mana kalau menurut gue sendiri, ya sama seperti aplikasi sosmed lainnya, TikTok juga memiliki dampak positif dan dampak negatif tergantung bagaimana caranya kita menggunakannya. TikTok bisa menjadi distraksi untuk kita, tapi juga bisa memberikan manfaat kepada konten kreator ataupun UMKM yang berjualan di sana. Jadi kalau menurut kalian sendiri bagaimana nih? Apakah menurut kalian TikTok itu memberikan dampak positif atau malah memberikan dampak negatif? Bisa tuliskan di kolom komentar di bawah. Dan apakah aplikasi TikTok akan benar-benar diblokir dari Amerika Serikat? Ya, kita nantikan saja bagaimana perkembangannya nanti. Jadi sekian video kali ini, terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.